Pak Revi, tadi dikatakan bahwa krisis pangan sudah terjadi akibat dari perang Rusia-Ukraina, tapi bagaimana dengan Timur Tengah? Apakah krisis energi itu benar-benar akan berdampak besar kepada semua negara termasuk Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Vera. Menarik ya, jadi tema malam ini adalah diplomasi ekonomi mengawal kepentingan nasional di tengah peta ekonomi dunia yang berubah. Kita punya catatan ini Mbak Vera, bahwa kekuatan aliansi barat dalam 20 tahun terakhir perannya dalam perekonomian dunia itu turun. Dari total ekspor dunia, 20 tahun yang lalu itu 55% Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Ya. Sekarang hanya tinggal 41%. Dalam impor dunia, 20 tahun lalu 60% impor itu menuju ke negara-negara tersebut. Sekarang tinggal 49%. Apa kekuatan baru yang muncul? Di sini ada Cina, kemudian BRI minus Cina, Brazil, Rusia, dan India, dan tentu jangan lupakan ASEAN. ASEAN juga kekuatan baru. Artinya, dari sisi kita mengawal kepentingan nasional, kita bisa bilang bahwa, hei Anda nggak sendirian. Kita punya teman banyak, beri kami paket yang terbaik untuk mencapai tujuan konstitusi gitu kan. Kalau Anda kasih pinjaman, oke, kita butuh pinjaman. Anda kasih investasi ya, tapi yang berkualitas. Kita bisa navigating di antara kekuatan-kekuatan ini. Mudah-mudahan kita berhasil itu ya. Nah, jadi itu perubahan kekuatan dunia itu juga berdampak pada hubungan ekonomi internasional Indonesia. Saya punya catatan juga nih. Misalnya ekspor Indonesia dulu kena tiga kelompok tersebut ya, Amerika, Uni Eropa, dan Jepang itu 48%. Sekarang tinggal 26%. Impor Indonesia dari tiga kekuatan besar tersebut tinggal dari 20 tahun yang lalu 32%, sekarang tinggal 17%, separuhnya gitu. Kemudian stok investasi di Indonesia juga turun sedikit dari 42% 20 tahun lalu, sekarang 37%. Artinya peta ekonomi dunia itu berpengaruh terhadap hubungan ekonomi internasional kita. Ya. Artinya sebetulnya ini peluang bagi kita untuk mengatakan kepada dunia kami berteman dengan siapa saja. Dulu kita bilang kayak gitu tapi Barat nggak ada lawannya. Sekarang ada Cina, ada ASEAN, ada BRIC, dan lain-lain. Itu kesempatan emas. Nah, tinggal mindset kita seperti apa. Menurut saya mindset pertama, kita kepentingan nasional itu bukan berarti kita jadi harus tertutup. Bukan jadi protektif, karena kita sudah jadi anggota WTO tahun 95. Kalau kita tertutup, yang rugi adalah kita. Kenapa? Karena negara saingan kita terbuka. Gitu. Jadi solusinya bukan ketertutupan, keterasingan. Sebagai contoh, keterbukaan ekonomi kita 45%. Ekspor tambah impor dibagi GDP 40%. Sementara negara Thailand, Malaysia, Vietnam sudah di atas 100%. Artinya mereka memanfaatkan itu. Jadi isunya bukan dengan kita mengawal kepentingan nasional, bukan menjadi tertutup. Ya. Kemudian kenapa kita tidak bisa tutup? Karena kita masih butuh teknologi, ilmu pengetahuan, dan modal dari luar. Itu is fine. Yang penting sekarang kita bilang setara. Dan kita punya term sendiri yang harus dihormati, gitu ya. Nilai-nilai kita sendiri. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Dewi, Pak Sukidi ya. Jadi mungkin itu yang sebagai pembuka diskusi bahwa kita harus menavigasi di tengah kepentingan peta ekonomi dunia yang berubah. Nah, sekarang hubungannya dengan Timur Tengah. Sebenarnya kalau Timur Tengah, Iran, Israel ya yang sedang berkonflik, hubungan kita dengan mereka tidak langsung, secara langsung tidak besar. Total ekspor impor kita. Tapi secara dampak krisis energinya? Betul. Dampaknya ada dua. Satu yang terjadi di terusan Suez, satu di Selat Hormuz kan gitu kan ya. Kalau yang di Selat Hormuz ini minyak. Kalau di terusan Suez ini ekspor barang kita ke Eropa dan impor bahan baku kita ke Eropa. Ini yang harus dimitigasi. Kalau mengenai impor bahan baku dan ekspor ke Eropa, sudahlah, Eropa itu sudah declining. Kita harus cari pasar baru kan? Itu amanat juga Presiden, mencari pasar baru. Amerika Selatan tumbuh, Asia Tengah tumbuh, Afrika tumbuh gitu. Itu bisa digali. Nah, sekarang tinggal isunya minyak. Minyak kita mengekspor, lifting kita tinggal berapa? 600.000 ya, tolong saya dikoreksi. Kita mengimpor bahan baku, jadi pertanyaan saya adalah apa kabar pembangunan kilang minyak kita? Itu mungkin sebagai pembuka. Apa kabarnya dalam artian bahwa itu sebetulnya bisa menjadi alat bantu kita untuk bisa survive di tengah kondisi krisis energi begitu ya? Betul. Kita bisa hidup dengan kilang minyak kita sendiri. Betul, satu untuk ke produksi BBM, dari minyak ke BBM kan perlu kilang. Kedua adalah untuk industri petrokimia. Jadi kalau industri kita di manufaktur kita itu ketergantungan impornya itu kan produk kimia dan petrokimia. Naftalena, PTA, dan lain-lain. Ya, saya tidak terlalu hafal detailnya. Tapi itu yang kita impor dan itu sebenarnya bisa dihasilkan dari turunan minyak bumi. Bahkan baju yang kita pakai ini pun dari minyak bumi kan begitu. Jadi mungkin itu ya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.